Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang menjelang sore. Pesona Inspira, sore ini Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini kita berada di bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama dengan Dispaperkan Kabupaten Wonosobo ya. Ini di acara atau talk show kita dalam Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian, dan Perikanan Indonesia. Nah, kira-kira kali ini kita akan bahas tentang apa, dan gak berasa ternyata kita sudah di edisi keempat untuk Rumpun Padi sendiri. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang usaha tani kentang berkelanjutan. Nah, jadi gimana sih kita bisa tetap bercocok tanam, bisa bertani kentang, tapi ini berkelanjutan ya, tidak merusak lingkungan dan juga masih tetap berkelanjutan sampai entah kapan, itu bagaimana caranya gitu kan. Nah, di studio Radio Pesona, Pesona Inspira ini juga sudah hadir. Ada narasumber kita, ada Mas Burhanuddin Darmayanto STP. Ini penyuluh pertanian ahli muda BPP Kejajar. Saya sapa dulu Mas Burhan, selamat siang menjelang sore. Selamat siang Mbak Mita dan Pesona Inspira dimanapun Anda berada. Tak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu. Iya, memang masih suasana Idul Fitri ya, Iya. Mas Burhan ya. Iya. Kabar hari ini bagaimana, baik, sehat Mas Burhan? Alhamdulillah sehat. Sudah ngabisin opor berapa nih kira-kira? Saya lagi diet. Oh, lagi diet ya? Iya. Baik, nah Pesona Inspira selain ada Mas Burhan, ada juga Mas Wahyu Wibowo AMD. Ini juga sama, ini penyuluh pertanian terampil di BPP Kejajar. Saya sapa juga Mas Wahyu Wibowo, selamat siang menjelang sore Mas Wahyu. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini juga sudah ngabisin ketupat berapa nih kira-kira? Mungkin dari Lebaran sampai sekarang open house, opor terus gitu Mas? Ya seperti itulah. Alhamdulillah ini tadi masih suasana sawalan. Iya. Jadi alhamdulillah saya masih berpuasa. Oh iya, subhanallah. Baik, nah Pesona Inspira untuk yang mungkin pengen tanya-tanya langsung saja bisa digunakan di 0823 2383 999 untuk ngobrol-ngobrol bareng dan juga tanya-tanya. Di tema kita hari ini adalah usaha tani kentang berkelanjutan. Nah, untuk petani-petani yang sedang mendengarkan dimanapun berada, mau tanya langsung ke pakarnya, penyuluh pertanian kita nih, ada ahli muda dan juga penyuluh pertanian terampil dari BPP Kejajar. Baik, ini sebelumnya nih ya, boleh kenalan dulu dari Mas Burhan dan juga Mas Wahyu. Silakan dari Mas Burhan sendiri nih. Mungkin sudah berapa lama dan seperti apa sih gitu? Oh ya, terima kasih untuk Mbak Mita dan Pesona Inspira dimanapun berada. Nama saya Burhanuddin Darmayanto. Saya penyuluh pertanian dari tahun 2010 itu sampai sekarang. Itu alhamdulillah masih di Kecamatan Kejajar, walaupun dulu sempat di Kecamatan Sukoharjo. Saya di sini menangani kentang hortikultura karena memang wilayahnya di Kecamatan Kejajar itu wilayah sangat potensial untuk bercocok tanam, itu hortikultura. Mungkin itu saja Mbak, atau mungkin ada saya ini ada panggilannya sebenarnya Mbak. Saya itu ada aliasnya. Nama kecil saya itu Bedu. Biasa dipanggil Bedu atau biasa dipanggil Mas Burhan atau Mas Bro juga enggak apa-apa. Begitu. Oke. Ini biar makin akrab juga dengan para petani ya Mas Iya. ya. Oke. Nah, kenalan ke Mas Wahyu nih, silakan Mas Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mita. Pesona Inspira, selamat sore. Di sini saya perkenalkan, nama saya Wahyu Wibowo. Saya bekerja sebagai PPL ini dimulai tahun 2008, bekerja di Kecamatan Mojo Tengah. Kemudian per 4 Januari 2016 ini saya mendapat tugas di Kecamatan Kejajar sampai dengan saat ini. Alamat kami ada di BPP Kecamatan Kejajar, itu di Jalan Dieng, Jalan Raya Dieng, kilometer 17. Jadi kalau arah dari Wonosobo menuju Dieng itu setelah ketemu kantor Kecamatan Kejajar, itu kira-kira maju 200 meter, nanti di kanan jalan ada BPP Angesti Tani Kecamatan Kejajar. Nah, di situ ada kantor kami.
Alhamdulillah di situ juga ada sedikit kegiatan untuk pembibitan kentang, ada juga untuk pemanfaatan pekarangan, itu ada penggunaan polybag di lahan PPP, itu banyak itu untuk tanaman bawang merah. Kami sapa untuk petaniku di Kejajar, selamat sore semuanya, semoga selalu sukses dan lancar dalam usahanya, gitu Mbak Meta. Oke, tadi sudah disapa sama Mas Burhan dan juga Mas Wahyu. Pesona Inspira juga sudah berkenalan. Silahkan yang mau gabung langsung saja di 0823 2383 9996 dengan topik kita kali ini adalah usaha tani kentang berkelanjutan. Nah, Pesona Inspira menurut sejarah ini ya, tanaman kentang ternyata berasal dari lembah dataran tinggi di Chili, Peru dan juga Meksiko. Nah, kentang pun ternyata menyebar ke Eropa dan sampai ke Indonesia ini lewat perantara penjajahan Belanda. Karena pada saat itu ini kentang sudah menjadi bahan makanan pokok ya. Kentang atau nama latinnya adalah Solanum tuberosum, benar ya? Ya. Ini termasuk keluarga terong-terongan dan merupakan komoditas sayuran yang banyak mendatangkan keuntungan karena diminati pasar lokal maupun ekspor dan tidak mudah rusak seperti sayuran lain. Nah, sebagai tanaman sebagai tanaman sayuran, ini kentang memegang peranan yang penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Dalam umbi kentang banyak kandungan kalori. Pesona Inspira pasti tahu ya bahwa kentang sendiri ini mengandung protein dan juga vitamin serta bisa menjadi bahan pengganti nasi. Nah, kebutuhan akan komoditas ini cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan upaya untuk peningkatan produksinya. Produktivitasnya cenderung menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh cara budidayanya yang kurang baik sehingga menurunkan mutu tanah. Usaha tani tanaman kentang yang baik adalah ketika lahan usaha tani tersebut terjaga kesuburan dan kesehatannya, terjaga keseimbangan antara lingkungan biotik dan abiotiknya sehingga bisa menjamin pertumbuhan tanaman kentang dari awal sampai panen. Nah, lahan usaha tani yang dikelola sampai saat ini cenderung tidak ada peningkatan luasan sehingga diperlukan pengelolaan lahan yang baik dengan prinsip berkelanjutan dan kaidah konservasi lahan agar peningkatan produksi bisa tercapai secara optimal. Nah, ini dia mitra Pesona Inspira bahwa kentang dari tahun ke tahun ini produktivitasnya cenderung menurun. Nah, sebelum saya tanya bagaimana sih kok bisa gitu ya. Ini saya mau tanya ke Mas Burhan dulu sebenarnya. Karena tema kita kali ini adalah tentang usaha tani kentang berkelanjutan. Nah, sebenarnya nih Mas Burhan ya, konsep usaha tani kentang yang berkelanjutan itu seperti apa sih, Mas? Ya, terima kasih Mbak Meta. Sebelum kita ke konsep pertanian kentang berkelanjutan, kita tahu bahwa kentang itu budidayanya itu dia mampu tumbuh baik itu di daerah dingin. Kalau di Indonesia di daerah dingin, untuk di negara kita, di negara Indonesia itu khususnya di juga Wonosobo dan Kecamatan Kejajar itu harus ditanam bagus itu di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga mereka itu menanam di lereng-lereng perbukitan atau gunung, sehingga di situ akan banyak terjadi masalah karena cara budidayanya yang dilakukan yang dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan seperti itu. Jadi kentang itu sendiri di Wonosobo ini merupakan komoditas hortikultura unggulan karena memang kualitas mutu primanya dari kentang daerah Dieng itu memang diakui oleh Indonesia, bahkan ini sudah sampai ekspor ke luar negeri seperti itu. Dan untuk konsep dari usaha tani kentang berkelanjutan ini itu sebenarnya ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah menghasilkan produk atau kentang itu yang aman dikonsumsi, yang seperti yang saya bicarakan tadi, yang prima, mutu prima, sehingga ketika nanti ada pengguna kentang atau yang konsumsi kentang itu tidak ada yang keracunan seperti itu. Terus yang kedua adalah membudidayakan tanaman itu secara alami. Maksudnya secara alami itu adalah berbudidaya tanaman secara sehat, mulai dari pertama kali
membeli bibit sampai budidaya sampai panennya, itu seperti itu. Terus yang ketiga adalah mendorong dan meningkatkan siklus hidup biologi di ekosistem tersebut. Itu seperti menanam refugia di pinggiran, terus menggunakan musuh alami atau menggunakan pestisida nabati, agensia hayati ataupun pupuk cair organik dan pupuk hayati, sebenarnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah yang paling utama itu sebenarnya menjaga dan meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah. Karena kalau tidak dijaga, karena lingkungan tumbuhnya itu ada di tanah, menyebabkan produksi kentangnya itu terus menurun dari tahun ke tahun. Walaupun mungkin untuk ngepasi iklim yang bagus dengan metode pengolahan teknik budidaya yang bagus bisa menghasilkan yang bagus. Terus yang selanjutnya adalah di pertanian berkelanjutan ini adalah yang kelima, itu adalah sebagaimana bisa itu mengurangi cemaran dari limbah pertanian. Seperti contohnya adalah mengurangi residu kimia dari pestisida yang diberikan petani di budidayanya. Karena kalau di petani kentang atau mungkin di petani hortikultura yang lain itu pestisida itu sebenarnya dosisnya itu berdasarkan dosis kemareman, bukan dosis yang sudah tertera di labelnya atau dosis anjurannya. Itu saya kalau segini kurang marem, akhirnya ditambah lagi, yaitu menjadikan residu kimia yang ada di tanah tersebut. Akhirnya banyak kesehatan tanahnya itu selalu menurun. Terus yang selanjutnya itu cemaran dari limbah bungkus pestisida. Karena di lapangan saya lihat itu bungkusnya pestisida itu yang harusnya dikumpulkan dibawa pulang, mungkin untuk dirumati di rumah, itu kebanyakan ditaruh di lahan, akhirnya kena air hujan, akhirnya keli entah kemana, seperti itu menjadi limbah dari bungkus pestisida. Terus limbah dari hasil pertanian tersebut seperti kentang yang busuk itu banyak sekali berceceran di lahan, harusnya kan diambil terus dikumpulkan jadi satu, ditimbun, dirumati di situ. Terus yang di rumah juga, untuk kentang yang sudah dibawa di rumah mau dijual biasanya disortir dulu. Nah itu disortir itu juga ada kentang yang busuk. Lah kentang yang busuk itu banyak sekali yang dibuang ke kali sebenarnya kalau dilihat. Nah di kali itu kalau musim kering itu airnya dari kali tersebut itu digunakan untuk pengairan di lahan kentang. Akhirnya penyakit yang dari busuk kentang itu dikali dinaikkan lagi ke atas untuk pengairan, akhirnya penyakit ataupun hama itu kembali lagi ke lahan seperti itu. Terus yang terakhir adalah memelihara keragaman genetik di sistem pertanian tersebut, di lingkungan biotik ataupun lingkungan abiotik, hidup dan tak hidup itu harus seimbang seperti itu, Mbak Mita. Oke, artinya hidup memang harus seimbang ya. Saya pengen tanya ini kentang yang aman dikonsumsi ini yang seperti apa sih Mas Burhan, yang apakah terhindar dari pestisida atau seperti apa nih? Sebenarnya kentang yang aman dikonsumsi itu belilah kentang yang masih segar. Maksudnya masih segar itu dia dalam keadaan dormansi, belum ada tunasnya. Oke. Terus belilah kentang yang warna kentangnya kulitnya itu coklat, jangan yang hijau. Kalau yang hijau itu biasanya ada zat beracun di situ, yang ketika mungkin ngepasi itu termakan, mungkin orang masih anak-anak, ibunya bikin kentang goreng, akhirnya karena kesusu atau apa, ngupasnya kurang, digoreng, akhirnya itu bisa menjadi keracunan. Kentang yang hijau ataupun kentang yang sudah ada tunas, karena itu dia dormansinya udah pecah, dia mau tumbuh. Biasanya di pasaran itu udah ada yang dikupas itu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya itu jangan, karena saya di sana kan tahu itu kentangnya itu yang dikupas itu seperti apa. Tapi biasanya nek mau beli yang bagus sekalian, seperti itu, yang masih seger, yang masih coklat, belum ada tunasnya, seperti itu. Oke, wah ini jadi tips juga untuk ibu-ibu di rumah ya, kalau mau belanja kentang, ini carilah kentang yang belum ada tunasnya dan juga yang tidak berwarna hijau, karena hijau ini mengandung zat beracun. Nah ini mengandung zat beracun ini apakah memang dari penanamannya yang salah atau gimana nih Mas Burhan? Enggak, sebenarnya itu
bukan dari penanaman yang salah, tapi mungkin Bibitnya. karena bukan dari petaninya itu membumbunnya kurang. Oh. Jadi ketika berbudidaya tanaman kentang itu kan harus ada pembumbunan untuk menutup umbi-umbi agar yang pertama tidak ada hama, yang kedua adalah tidak terpapar sinar matahari yang menyebabkan kentang itu nanti menjadi hijau dan akan tumbuh. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ya karena itu bukan karena pestisida, bukan. Oke, Iya. memang perawatannya juga gitu yang mempengaruhi ya Mas Iya. Burhan. Oke. Nah, masih ada pertanyaan yang masih akan saya simpan untuk Mas Burhan, tapi saya mau tanya ke Mas Wahyu sekarang nih. Ngomongin soal kentang nih ya, berapa besar sih potensi kentang yang ada di Kecamatan Kejajar, Mas Wahyu? Untuk potensi yang ada di Kecamatan Kejajar ini, bicara masalah data ini, data yang kami ada di BPP itu, kalau luasan di Kecamatan Kejajar itu ada luasan wilayah ini ada 5.762 hektar, itu total wilayah. Namun untuk lahan Tegalan sendiri itu yang bisa ditanami kentang itu ada sekitar 3.036 hektar saat ini. Awalnya dulu dari 3.065, nah karena ada yang beralih fungsi jadi perumahan, jadi jalan, ya itu sekarang berubah di sekitar angka 3.036 hektar. Lahan itu tersebar dari Desa Buntu yang terbawah itu yang berada di ketinggian 1.400 mdpl itu di Buntu. Kemudian ada yang desa tertinggi itu di, tahu nggak Mbak Meta? Di mana desa tertingginya? Di Sembungan. Sembungan. Sembungan itu ada di ketinggian lebih dari 2.000 mdpl. Jadi secara agroklimaknya ini dari ketinggian ini semua lahan di Kecamatan Kejajar itu bisa untuk ditanami kentang. Nah, namun jadi kalau misalnya saja dalam 1 tahun ini cuma panen 1 kali dalam 1 hektar, ini bisa diperoleh luasan panen itu 3.036 hektar. Untuk saat ini potensi yang ada ini produksinya per hektar itu di angka kisaran 15,3 ton per hektar. Bisa dibayangin itu kalau dikumpulkan jadi satu, kalau sekali panen itu sudah kurang lebih 45.000 ton kentang. Itu kalau dalam 1 hektar cuma panen 1 kali. Namun demikian tentunya kita juga harus arif itu dalam menanam kentang. Jadi misalnya yang lahan di lereng-lereng itu tentunya ya kalau kemiringannya sudah terlalu curam itu kita sarankan untuk tidak ditanami kentang. Jadi ya untuk di lahan-lahan yang sekira nanti tidak menimbulkan longsor ketika diolah, nah itu kita bisa melakukan pembinaan ke petani di situ untuk menanam kentang. Oke Mbak Mita itu. Oke, nah kira-kira nih Mas Wahyu, kentang yang ditanam itu di ketinggian 1.400 di Desa Buntu dan Desa Sembungan ini kualitasnya sama atau enggak nih dengan perbedaan ketinggian? Itu kalau kualitasnya itu cenderung yang bagus yang di atas. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Itu menurut cerita dari petani itu nanti akan terbentuk kulitnya yang lebih tebal. Jadi ketika dipasarkan nanti tidak akan mudah terkelupas. Saya sendiri pernah menanam kentang di dataran rendah itu, misalnya saya alamatnya kan di Garung. Nah, saya menanam di Garung itu ternyata kulitnya tipis. Jadi ketika nanti didistribusikan itu mudah lecet. Jadi kurang menarik di pasaran. Jadi mutunya jelas lebih bagus yang di atas. Secara perawatan pun nanti akan lebih mudah yang di atas. Oke, mungkin karena semakin dingin jadi semakin tebal Betul, gitu. betul sekali. Oke, baik. Nah, tadi juga Mas Wahyu sempat menyinggung tentang kemiringan yang ada di lereng ini juga penting untuk tidak ditanami kentang. Nah, kalau tentang tanah nih ya Mas Wahyu, seberapa penting sih pengolahan tanah dalam usaha tani kentang sendiri? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ini Mbak. Ini karena memang tanah ini setiap hari digeluti sama petani, diolah dan diolah ini. Jadi ibarat kalau saya mengibaratkan tanah itu, kalau kita mau berwisata itu tanah itu ibaratnya sebagai armadanya, sebagai mobilnya misalnya. Jadi kalau kita membayangkan kita mau bepergian kemana-mana, sudah melihat mobilnya itu kok bagus, armadanya bagus kan,
di situ sudah wah nanti pasti enak kan. Nah, jadi sudah membayangkan ke situ. Jadi enak jadi ketika nanti saya praktekkan nanti misalnya di pengolahan tanah itu kan juga harus bagus. Jadi ketika kita sudah bisa menyiapkan pengolahan tanah dengan bagus, jadi harapannya nanti akar pun di situ akan bisa tumbuh secara maksimal. Ketika akar sudah tumbuh secara maksimal, sudah yakin sekali nanti pertumbuhannya juga akan bisa optimal dan berproduksi dengan baik. Dengan harapan nanti produksi yang maksimal itu bisa tercapai. Kemudian dalam pengolahan tanah juga kita juga mesti melihat juga ini lahan yang miring tadi tentunya pengolahannya akan berbeda dengan lahan yang bisa dikatakan datar kayak gitu. Walaupun Dieng itu dikatakan itu tanah pegunungan, tapi kan ada juga banyak yang datar, tidak semuanya miring. Jadi perlukannya berbeda. Nanti ketika ada yang di lahan yang di kemiringan yang terlalu curam itu harus dibuat terasering, Mbak. Karena kalau tidak dibuat terasering itu nanti dampaknya itu tanah itu akan mudah tercuci oleh air hujan karena sana itu curah hujannya sangat tinggi. Ketika curah hujannya tinggi, air sering terbawa oleh air hujan itu nanti mengendapnya itu kasihan itu yang di Waduk Merica itu sudah sering mengeluh itu karena sekarang sedimentasinya sudah tinggi sekali itu. Jadi jangan sampai nanti yang di tanah dari Dieng itu terbawa ke Waduk Merica. Kemudian untuk yang dataran rendah itu mestinya untuk membuat tanah yang cocok untuk pertumbuhan akar itu mestinya dibuat yang semaksimal mungkin itu dengan secara umum ini bisa dicangkul dengan kedalaman 30 cm merata untuk selanjutnya nanti dibuat bedengan-bedengan seperti itu. Oke, jadi memang penting untuk dibikin terasering karena ini ya nanti bisa mengurangi erosinya, mengurangi erosinya. Oke. Nah, ini tadi saya sudah bertanya tentang pengolahan tanah. Nah, kalau tanah yang bagus tapi bibitnya nggak bagus, itu kira-kira jadi nggak sih? Atau mungkin memang sangat berpengaruh keduanya, saling berkaitan. Nah, seberapa penting nih sekarang bibit dalam usaha tani kentang? Baik, ini memang ini juga sangat berkaitan sekali, sangat hubungannya sangat erat sekali ini antara olah tanah dengan bibit ini. Kalau tadi olah tanah itu saya ibaratkan itu armadanya, saya bisnya. Tapi kalau bibit ini saya ibaratkan ini sebagai sopirnya kemudinya. Jadi kalau misalnya sudah armadanya sudah bagus, nanti sopirnya sudah bawanya itu enak, itu saya yakin penumpang di dalamnya juga akan sampai di tujuan itu merasa nyaman. Nah, begitu juga ini dengan bibit ini kalau saya ibaratkan tadi sopir, kalau bibit ini kan kalau sudah nanti pakai bibit yang unggul, dia akan cenderung akan tumbuhnya itu bagus. Jadi secara alaminya nanti dia kekebalannya pun juga sudah bagus. Jadi tapi yang perlu kita ketahui kan kita harus tahu bagaimana itu bibit yang bagus itu yang seperti apa. Jadi ada beberapa kriteria ini untuk bibit kentang yang bagus itu setidaknya itu misalnya ciri yang pertama itu harus diperoleh dari lahan dan tanaman induk yang bebas dari serangan hama penyakit. Itu jadi dari tanaman yang sehat induknya. Kemudian yang kedua itu bebas dari ciri fisik. Kalau terbebas dari ciri fisik kan tentunya tidak mudah terkontaminasi oleh hama penyakit dari luar. Kemudian mempunyai ukuran yang seragam. Ukuran seragam ini penting karena nanti pada waktu saat pertumbuhan ini bisa serempak. Jadi ukuran yang seragam yang dianjurkan ini biasanya dalam 1 kilo ini biasanya ukurannya sekitar 30 kenol. Tahu kenol ya Mbak? Biji. Jadi kentang itu biasanya pakainya kenol. Jadi 30 kenol. Kemudian tadi bebas dari hama penyakit itu juga harus itu bebas dari penyakit. Yang tak kalah pentingnya juga harus punya mata tunas kayak itu. Jadi salah satu itu yang beberapa kriteria bibit yang bagus diantaranya itu. Oke, silakan gimana Mas Burhan? Oh iya, saya mau nambahkan sedikit.
karena bibit kentang itu memang yang paling utama sebenarnya, yang tadi dikatakan informasikan sama Mas Wahyu, dibaratkan sopir, dan sama dengan bibit kentang itu juga kalau sopir itu ada lisensinya. Kalau di kentang juga harus ada lisensi, harus bersertifikat. Itu karena apa? Kalau bersertifikat itu sudah lulus dari Balai Sertifikasi Benih di BPSB itu istilahnya. Nah itu ada monitoring terus secara berulang-ulang sehingga nanti akhirnya itu akan menjadi label atau menjadi sertifikat, dan di dalam sertifikat itu ada keterangan banyak tentang kapan panen, terus benihnya itu generasi berapa, karena nek di kentang ada G0, ada G1, ada benih sebar itu G2, yang dulunya itu sampai G4, itu seperti itu. Jadi generasi semakin kecil itu sebenarnya semakin bagus untuk nanti digunakan bibit lagi dan digunakan untuk pasar seperti itu. Jadi harus berlisensi seperti itu, harus bersertifikat, karena kita tahu kentang itu kan sampai sekarang ini banyak sekali hama dan penyakit yang ada di dalam tanah ya. Jadi ketika benih kentang itu ditanam, kita nggak tahu itu tanahnya itu mengandung banyak nematoda sista kentang, kalau sekarang itu akan menyebar dan menyebabkan banyak sekali gagal panen. Itu kasihan petaninya. Jadi ketika ada lisensi, paling tidak itu sudah diperiksa sama lembaga atau badan dari pemerintah yang mengawasi benih kentang tersebut. Begitu Mbak. Oke, ya tadi kalau yang baik itu yang G0 itu ya. Ada G1 dan sampai G4 tadi yang tapi yang bagus G0-nya. Oke, nah artinya ini pengolahan tanah yang baik dan juga bibit yang berlisensi ini yang kunci pokoknya gitu ya. Nah, kalau misalnya pengolahan tanah sudah baik, bibitnya sudah berlisensi, terus cara mengendalikan hama dan penyakit terpadu seperti apa gitu? Tadi sudah sempat disinggung sama Mas Burhan, langsung aja deh Mas Burhan, silahkan. Oh ya, terima kasih Wita. Ini tentang pengendalian hama dan penyakitnya. Dalam PHT itu sebenarnya ada dua istilah. Yang pertama itu adalah pengendalian hama terpadu, di situ mungkin tambah penyakit gitu ya, atau integrated pest control. Terus ada satu lagi adalah pengelolaan hama terpadu atau integrated pest management. Kalau yang satu tadi IPC atau integrated pest control, itu pengendalian hama dan penyakit tanaman itu ditujukan sebenarnya itu untuk jangka pendek kalau di istilah saya seperti itu, karena lebih cenderung kepada mematikan hama, jadi tidak berkelanjutan. Jadi mungkin penggunaan pestisida ataupun dengan yang lain. Terus untuk pengelolaan hama terpadu itu yang digunakan di Indonesia saat ini atau integrated pest management itu adalah bertujuan untuk bagaimana caranya tanaman itu tetap sehat tapi hama itu masih tetap ada. Maksudnya jaga keseimbangannya, dan itu untuk jangka waktu nanti yang panjang seperti itu. Dan dalam unsur-unsur PHT itu ada 4 sebenarnya. Yang satu adalah pengendalian hama penyakit itu secara alamiah. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh pada hama tersebut. Mungkin pas ledakan hamanya itu harus PHT itu ada 4 unsur itu. Terus yang kedua adalah dari ambang ekonomi atau tingkat kerusakan ekonomi dari tanaman yang kita tanam. Ketika hama atau penyakitnya enggak banyak, kita bisa menerapkan sistem PHT yang berkelanjutan itu dengan kultur teknik ataupun dengan mekanik ataupun dengan cara fisik, itu dengan cara memotong terus dibuang, atau mungkin ada kutu ya dipotong daunnya terus dimusnahkan, tidak langsung menggunakan pestisida. Terus yang ketiga itu adalah berkaitan dengan yang kedua tadi, itu sistem monitoring. Jadi petani itu setiap hari ke lahan untuk mengecek tanamannya. Ketika di dalam contohnya di dalam 10 tanaman itu di situ ada hidup hama seperti trip ataupun kutu, kalau masih 10 itu nanti bisa dikendalikan dengan musuh alaminya seperti ladybug itu yang memakan
itu, atau jangan langsung terus diputuskan pakai pestisida, karena pestisida itu kan kalau digunakan tidak bertanggung jawab itu banyak sekali residunya yang malah mencemari lingkungan. Terus yang keempat itu adalah semestinya itu sebaik mungkin itu menggunakan yang tadi saya sebut itu musuh alami, penggunaan refugia yang ada di sekitaran tanaman, sekitaran lahan, terus penggunaan agensia hayati, itu semacam bakteri ataupun jamur. Seperti di kentang itu sekarang banyak petani yang hasil panenannya itu sebenarnya masuk kriteria kelas AB ataupun mungkin yang kelas di atasnya, tapi karena terserang oleh engkok atau uret atau orong-orong itu ada lubang sedikit itu sudah cacat. Jadi ketika itu seharusnya harga 10.000 per kilo itu menjadi harga 5.000, kan rugi lah. Itu harus menggunakan cara-cara biologi, karena cara-cara kimia ternyata tidak mampu dengan memasukkan pestisida atau insektisida di dalam tanah, itu kebanyakan masih kurang mampu. Itu harus menggunakan agensia hayati seperti jamur, metarhizium atau befaria yang nanti bisa menginfeksi uret ataupun orong-orong di situ. Seperti itu Mbak Mita. Oke, artinya ini memang kalau bisa pakai musuh alami gitu ya. Kalau pestisida nanti ya mencemari lingkungan, juga nggak baik untuk tanamannya gitu ya Mas ya. Artinya ini hama penyakit yang ada di tanaman kentang tadi sudah disebutkan beberapa sama Mas Burhan. Ladybug ini ternyata juga imut, lucu, kecil, tapi ternyata itu hama ya Mas ya. Itu Musuh alami. musuh alami. Oh, musuh alami itu. Itu nanti gitu. biasanya dia kan makannya itu makan dari kutu daun atau trip. Oh, itu justru yang bagus ya. Itu makan itu. Oke. Nah, kalau hama dan penyakit utama tanaman kentang tuh apa sih, Mas? Hama dan penyakit tanaman kentang itu yang pertama hama ya. Hama itu mungkin bisa terbagi, saya itu di bawah tanah sama di atas tanah. Kalau di bawah tanah itu ya itu tadi uret. Ada orong-orong itu yang menggerogoti umbinya, jadi umbinya bolong-bolong, akhirnya dilaku terjual tidak maksimal. Terus di situ ada yang paling berbahaya sebenarnya, itu di dalam tanah itu ada NSK, nematoda sista kentang, yang itu terbagi dua lagi, itu nematoda sista yang warnanya kuning sama yang warnanya putih, itu yang paling berbahaya. Karena apa? Jika lahan sudah terkena itu sulit sekali untuk dilakukan pemusnahan ataupun pengendalian, karena itu mampu bertahan di dalam tanah itu sekitar 30 tahunan seperti itu. Jadi ketika harus menanam lagi, kira-kira itu petani ini kenapa ya kok seperti ini, tahun kemarin seperti ini yang di bawah tanah hamanya. Terus yang di atas itu ada ulat, hama ulat, ulat umbi itu yang sering memakan umbi, bahkan sampai di gudang itu ada ulat umbi yang memakan bibitnya. Terus ada lagi hama lalat penggeret daun, yaitu yang lalat kecil, itu larvanya itu telurnya disuntikkan ke dalam di bawah epidermis daun. Itu ketika nanti menetas menjadi larva, itu larvanya itu memakan jaringan daunnya, sehingga daunnya itu berbentuk seperti lorong-lorong dan kering nanti. Itu lalat. Terus ada lagi itu kutu daun itu, terus ada trip palmi, itu ada yang menyerang di daun. Kalau terserang itu biasanya ketika enggak ditanggulangi itu bisa menyebabkan nantinya itu terganggu pertumbuhan tanaman kentangnya, dan itu juga bisa membawa virus ke dalam kentang tersebut. Jadi ini ketika kalau di Kecamatan Kejajar itu biasa nanam kentang itu, kalau generasinya ditanam itu G2, itu petani itu akan menggunakan hasilnya, panennya tadi yang istilahnya yang DN atau yang rindil itu digunakan untuk benih kembali. Nah itu ketika terserang hama seperti trip, seperti kutu atau kutu kebul yang membawa virus, akhirnya itu menginfeksi, membawa virus masuk ke dalam bibit kentang tersebut. Itu untuk hama. Sebenarnya hamanya banyak sekali. Banget ya. Tapi ini terbagi dua, ada yang di bawah tanah, ada yang di atas tanah gitu. Ya. Terus itu hama. Untuk yang penyakit itu kalau di
bawah tanah. Itu ada pertama itu layu fusarium. Itu layu yang disebabkan oleh jamur dan itu juga sama itu pengendaliannya sangat susah karena ada di dalam tanah, beda dengan yang di atas. Nggak kelihatan soalnya Mas. Nggak kelihatan, itu kelihatan nanti kalau sudah dicabut. Itu di akarnya itu akan kelihatan busuknya, ciri busuknya itu kelihatan. Terus yang kedua adalah layu bakteri. Layu bakteri itu di kentang juga banyak sekali. Itu cirinya kalau layu bakteri itu pertama di tunasnya yang muda itu layu duluan. Itu nanti terus layunya ke bawah. Jadi itu ciri dari layu bakteri. Atau bisa tanaman dicabut, di pangkal akarnya itu dipotong, terus dicelupkan ke dalam air itu yang air bersih itu akan keluar eksudat atau semacam lendir. Itu ciri dari tanaman terkena layu bakteri dan itu juga susah pengendaliannya. Terus ada dan itu menyebabkan nanti rentetannya itu dari situ menyebabkan umbi banyak yang busuk seperti itu, meremen gitulah istilahnya kalau di kita meremen ke dalam umbi itu seperti itu. Terus untuk yang di atas itu ada penyakit lead blight atau busuk basah atau yang disebabkan oleh Phytophthora infestans seperti itu. Itu di kami di Kecamatan Kejajar itu jika sudah banyak terkena itu ya kalau pengendaliannya enggak maksimal itu bisa habis. Itu bisa mungkin panennya sekitar tinggal 35% atau berapa lah, karena kalau penyakit Phytophthora infestans itu sudah menyerang dengan tingkat seperti sekarang ini, curah hujan yang tinggi, kelembapannya yang tinggi, dengan suhu yang sekarang mungkin ya seperti anget-anget itu bisa menyebabkan serangan dari Phytophthora infestans itu cepat meluas. Ketika satu hari ini kena, ketika kita nggak melihat ke lapangan seperti itu tadi di unsur PHT itu monitoring, itu biasanya satu hari sudah banyak yang terkena seperti itu Phytophthora infestans. Terus yang selanjutnya adalah early blight atau busuk kering atau busuk kering. Itu biasanya terjadi di musim kering dan itu juga kalau pas angin itu banyak itu biasanya cepat sekali menyebar. Itu juga harus perlu diperhatikan seperti itu karena early blight dan busuk basah dan busuk kering ini menyebabkan kegagalan panen itu lebih dari 75%. Makanya kami itu menular gitu ya, Mas, menyarankan ketika kita bercocok tanam itu diusahakan lahan pertaniannya itu yang sehat dulu, karena biasanya kalau sudah terkena itu dan spora dari kedua jamur itu masuk ke tanah itu juga bisa bertahan lama puluhan tahun. Ketika kita mengolah tanahnya itu tidak tepat, itu akhirnya besok terjadi lagi seperti itu. Jadi kami di sini juga menyarankan kepada petani itu untuk pertama mengolah tanahnya dengan bagus, terus menebar agensia hayati karena lawan dari jamur itu sebenarnya adalah jamur, Mbak. Kalau di konsep keberlanjutan. Kalau di konsep yang lain ya kami selalu berperang dengan sales pestisida seperti itu. Ya, jadi ketika jamur menyerang kita gunakan jamur, ketika jamur dan bakteri atau ketika bakteri menyerang kita juga gunakan bakteri dan jamur. Agar kenapa kalau di tanah sehat itu pH-nya netral, itu kehidupan antara jamur dan bakteri, entah itu jamur yang pro ataupun yang enggak, atau bakteri yang pro ataupun yang enggak, itu bisa sinergi, maksudnya bisa hidup sama-sama bareng-bareng, enggak ada yang rebutan, ini aku harus menang, harus itu, enggak. Jadi tanaman menjadi subur. Tapi ketika salah satunya ini menghilang, entah itu jamur atau bakterinya menghilang, akan menyebabkan terserang itu. Kalau dominan di netral itu jamur, patisnya tanaman itu akan terserang jamur. Ketika bakterinya itu yang dominan, maka akan terjadi layu bakteri. Nah, ketika itu jumlahnya sama, nggak ada geng-gengnya, itulah istilahnya seperti itu. Jadi kalau 50 ya jamur 50, bakteri 50, itu akan tanahnya itu menjadi sehat. Nah, ketika tanaman sehat,
tanamannya itu akan nyaman, maka akan berbuah. Umbinya itu berbuah baik. Karena tanah ibarat rumah ya untuk tumbuh gitu. Baik. Nah, Pesona Inspira yang mau gabung silahkan, tapi ternyata sudah banyak banget pertanyaannya. Nanti kita simpan, kita akan kembali lagi setelah ini. Jadi pastikan tetap di sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Bun, si adek mau ulang tahun, bikinin kue ulang tahun karakter unicorn aja. Adek kan suka banget unicorn. Bunda rencananya juga begitu ya, tapi Bunda mana bisa bikin kue bentuk aneh-aneh. Ya udah, pesen ke Anyar Bakery aja bun. Sekalian pesen donatnya buat bingkisan temennya adek. Wah boleh tuh ya, makasih ayah. Toko Anyar Bakery, ahlinya aneka macam kue dan roti. Tersedia kue ulang tahun, roti tawar, roti manis dengan aneka macam isian dan topping, kue mandarin, kue lapis Surabaya, kue pernikahan, roti sobek aneka macam rasa, donat, brownies, black forest, dan kue kering berbagai macam pilihan, komplit. Toko Anyar Bakery, Jalan Angkatan 45, nomor 55 Wonosobo. Telepon 0286 322 611. Toko Anyar Bakery melayani dengan hati. Butuh sepeda motor yang awet dan perawatan mudah? Pastikan hanya merek Honda yang Anda pilih dan hanya dapatkan di Marabunta. Marabunta Motor menyediakan sepeda motor Honda dengan berbagai tip: CBR, Beat, Supra, CB Versa, Vario, PCX, New Revo, dan Scoopy, skuter matic elegan, ekstra lega. Dapatkan sepeda motor Honda idaman Anda dengan cara cash atau kredit dengan pelayanan ramah, harga bersaing, dan memuaskan. Hanya di dealer sepeda motor Marabunta, Jalan Ayani, nomor 134A Wonosobo, 0286 321 912. Marabunta, dealer sepeda motor Honda pertama dan terpercaya di kota Anda. Telah dibuka pos pemasaran Marabunta di Pos Kerasak Mojo Tengah dan Pos Pasar Kaliwiro. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Balik lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Terima kasih yang sudah gabung di 0823 2383 999 ya. Ini terima kasih untuk Mas Sunarman Rejotani. Ini gabung dan menyemangati narasumber ya, dan masih stay tune. Terima kasih Mas Sunarman. Kemudian ada Mas Muhyasin di Sigedang. Dalam budidaya tanaman kentang, seberapa penting peranan faktor bibit itu? Tadi kayaknya sudah dibahas ya sama Mas Wahyu. Jadi kayaknya ini tidak perlu mungkin perlu ditambah sedikit juga nggak ada apa-apa ini. Sedikit aja. Oke, siap, silahkan nih, karena banyak banget pertanyaannya nih Mas Wahyu. Singkat saja. Itu memang kalau penggunaan bibit yang bagus itu, ibaratnya kalau menggunakan bibit yang ala kadarnya itu tadi disampaikan, kalau produksinya itu paling-paling hanya bisa lipat 6 sampai 8 lah Mbak, kayak gitu. Tetapi dengan menggunakan bibit yang unggul, betul-betul unggul itu bisa tercapai 15 sampai 20 kali lipat itu. Makanya saya sarankan itu tetap gunakan bibit yang unggul. Oke, tetap disarankan pilih bibit yang unggul. Tadi sudah disampaikan sama Mas Wahyu juga. Baik, kemudian ada Mas Supriyadi di Kreo. Bagaimana pengaruh pH tanah dalam budidaya tanaman kentang dan bagaimana cara mengukur pH tanah yang praktis? Nah, ini pas banget nih. Mau pengen tak tanyakan tapi ternyata sudah ditanyakan sama Mas Supriyadi di Kreo. Silahkan dijawab. Mas Wahyu barangkali. Oke, terima kasih Pak Supriyadi di Kreo. Semoga tetap stay tune di radio ini, di Pesona Inspira. Kami coba menjawab ini. Untuk pH tanah ini memang sangat penting. Jadi setiap kali saya mengubin nih Mbak, kan kalau ada yang panen itu kami selalu sebagai mantri tani ini mengikuti itu, kita ubin itu. Selain untuk mengetahui potensi hasilnya berapa, jadi di situ saya juga membawa alat itu, alatnya pH meter yang kita gunakan untuk menentukan
besar itu pH-nya di situ. Jadi pengaruh pH terhadap tanah ini kalau secara tumbuh ini tanaman kentang ini akan bisa tumbuh baik, dia pH tanah itu kisaran 6 sampai 6,5 yang ada di Kejajar ini. Jadi secara umum kalau kami melihat pada waktu kami ukur itu pH tanah di Kejajar ini cenderung rendah. Jadi tanahnya itu masam kayak gitu. Jadi beberapa hal yang menyebabkan itu pH-nya masam itu diantaranya itu karena curah hujan yang tinggi, kemudian tanah itu tergenang yang lama. Selain itu juga penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, khususnya unsur N ini dari urea ini biasanya sana juga memicu itu yang pH-nya rendah. Padahal kalau nanti pH-nya rendah itu tentunya dalam penyerapan unsur haranya akar itu tidak akan bisa menyerap secara maksimal karena di situ kelebihan unsur antara besi, aluminium dan tembaga itu lebih banyak. Jadi bisa pastikan nanti kalau pH-nya masam, pertumbuhan tanaman pasti tidak akan bagus. Jadi kalau salah satu untuk mengetahui tingkat keasaman tanah itu bisa menggunakan alat pH meter. Tetapi ada yang cara tradisional, jadi yang lebih murah tetapi tidak bisa diketahui angkanya berapa. Ini menggunakan sepotong kunyit itu. Sepotong kunyit ini ternyata bisa untuk mengetahui seberapa tingkat keasaman tanah itu. Jadi caranya itu gampang sekali. Kita ambil sampel tanah, misalnya tanahnya itu agak luas, kita ambil di beberapa titik, misalnya minimal 5 titik. Kemudian 5 titik itu kita campur jadikan satu, kemudian kita basahi ya. Kita basahi, kemudian tadi kunyit yang satu potong itu kita bagi dua. Kita bagi dua, yang satu kita masukkan di tanah yang sudah kita campur tadi, kita masukkan, kita tunggu sampai kurang lebih 30 menit. Jadi supaya terjadi reaksi di situ. Setelah 30 menit bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Misalnya nanti kunyitnya itu berubah warna menjadi pucat, itu tanahnya cenderung masam. Tetapi kalau misalnya warnanya itu masih sama aja, itu tanahnya bisa dikatakan netral kayak gitu di antara pH antara 6 sampai 7. Kemudian kalau berubah menjadi kebiru-biruan itu pasti basah. Nah, untuk cara penanggulangan nanti misalnya kok tanahnya basah itu mesti harus ditambah dengan kapur gipsum itu. Tetapi kalau ternyata di Kejajar itu banyak tanahnya itu masam, berdasarkan dari pengamatan kami, penelitian kami itu perlu ditambah dengan kapur dolomit. Itu sebenarnya sangat mudah. Kemudian untuk menambah kapur dolomit itu tidak asal menambah saja, tentunya harus pakai dosis yang dianjurkan. Oke, artinya ini memang harus pas ya, nggak terlalu basah, nggak terlalu asam gitu ya. Harus netral. Harus netral. Oke. Nah, tapi bisa dicek dengan kunyit tadi tuh ya Pak ya. Itu secara tradisional itu bisa seperti itu. Nah, ketika kita misalnya misalnya kita yang akurat kan pakai pH meter itu. Jadi kalau misalnya mendapatkan angka di situ pH-nya 5, nah ini kan harus dinaikkan. Menaikkan tidak sembarang menaikkan, harus punya dosis. Berapa dosis yang harus dipakai itu sepengetahuan saya itu untuk menaikkan satu skala pH meter itu dibutuhkan kurang lebih 2 ton dolomit per hektar. Jadi bisa dihitung sendiri luasnya berapa, nanti dikalikan seperti itu. Iya, siap. Atau ini Mbak, saya nambahkan atau mungkin di petani di Kecamatan Kejajar, kalau memang membutuhkan cek untuk pH itu sebenarnya kami di BPP itu ada. Jadi ketika mau mengetahui angkanya, tidak sekedar ini asam atau basah, mengetahui angkanya itu bisa datang ke BPP kami untuk minjam alat nanti secara gantian. Ini biar sudah dicek berlaku gitu ya, biar lebih akurat gitu lebih ya Mas. akurat, datang ke BPP, bon pinjam alat ini atau mungkin sama PPL binaannya, wilayahnya itu dicek sama-sama ke lahan untuk dicek bareng-bareng. Ternyata ini pH-nya terlalu asam atau mungkin sudah netral ataupun terlalu basah seperti itu. Jadi
ketika di alat itu kan ada rekomendasi sekalian tentang penggunaan dari kapurnya untuk diberikan kepada lahannya seperti itu. Jadi kami selalu terbuka untuk para petani. Ya, kalau ada alatnya nih lebih akurat malah lebih baik. Ya, tapi gantian. Gantian ya. Jangan pada rebutan ya karena alatnya terbatas mungkin ya, Mas. Terbatas. Oke, ada Mbak Adista di Wonosobo di Kaliwiro ini ya. Ini selamat sore Mbak Mita dan juga narasumber. Saya bangga sekali dengan kualitas kentang dari Wonosobo ini, pulen dan kuning bagus ya. Tapi di sisi lain juga agak sedih nih kalau lihat ladang kentang di sekitar Dieng sampai lereng-lereng yang sangat curam. Semoga ada solusi agar pertanian kentang semakin maju dan menjadi kebanggaan Wonosobo, tapi kelestarian lingkungan juga tetap terjaga. Terima kasih. Mungkin mau ditanggapi nih Mas? Iya, sebenarnya kami juga prihatin ya, karena setiap tahun itu di Indonesian Power, di tepatnya di Waduk Merican itu selalu mengeluh kepada kami yang mungkin kecamatan Kejajar, kenapa kok sedimentasinya itu per tahun bisa jutaan meter kubik. Ternyata setelah diteliti adalah tanah dari Dieng, ya seperti itu. Ya memang menjadi PR juga kami dengan pemerintah itu sebenarnya sudah banyak sekali program yang diberikan kepada petani-petani Dieng untuk menjaga tanahnya. Itu tapi kurang berhasil. Nah sekarang ngepas, karena kalau program itu sebenarnya harus bottom up ya, dari bawah ke atas, atas permintaan dari yang punya lahan atau dari petani. Makanya sekarang lagi digalakkan yaitu penanaman kopi di pinggiran dari tanah lahan budidaya tersebut, sehingga yang ditanam di situ itu bukan cuman tanaman musiman seperti tanaman sayuran, tapi ada tanaman tahunan untuk penjaga penguat di terasi ringnya, atau dengan cara menanam rumput sataria. Rumput-rumputan itu ditanam di situ. Ada juga yang sekarang sudah banyak menanam di situ, ada kemar, terus ada karika, yang itu yang juga ditanam. Bisa jadi penguat ya Mas ya? Itu jadi tanaman penguat karena dilihat dari tipe tanamannya itu adalah tipe tanaman tahunan. Jadi lebih cenderung untuk tidak diolah di sekitar itu. Tapi yang terpenting juga saya pesan juga untuk petani semua itu jangan terlalu menggunakan herbisida yang berlebihan. Ketika menggunakan herbisida itu di lereng-lereng itu seharusnya jangan disemprot pakai pestisida. Jadi biarkan saja itu tanamannya itu mungkin cuma dipangkas, biarkan hidup terus seperti itu. Ada yang di pinggiran juga ditanami cabai dieng, tahu ya Mbak ya? Cabai dieng itu yang cabai ya pedas yang enak itu. Bentuknya lonjong-lonjong bulat. Itu kan itu juga termasuk tanaman semusim tapi bisa tahunan, karena kalau di sana bisa mencapai 3 tahun umurnya. Dan itu juga menghasilkan, karena petani itu di sana pengennya ini sekalian untuk mungkin program untuk pemerintah ya. Itu pengennya dari petani itu ditanami di pinggiran untuk menjaga agar tanaman itu tidak erosinya tidak tinggi ataupun tidak longsor, itu adalah ditanami tanaman yang menghasilkan seperti tadi kopi itu tadi dan yang lainnya. Tolong ini untuk bisa difasilitasi seperti itu, walaupun memang petani itu sudah sadar banyak yang membuat bibit-bibit kopi sendiri untuk ditanami di lahannya di pinggir-pinggiran seperti itu untuk menjaga agar erosi tanahnya itu tidak tinggi seperti itu. Dan kami juga menyarankan kepada para petani itu untuk mengolah tanahnya itu gunakanlah atau buatlah rorak atau tangkapan air. Jadi kayak cekungan-cekungan digunakan untuk tangkapan air. Ketika ada laju air itu bisa tertahan di situ, nanti erosinya bisa mengendap di situ. Jadi enggak langsung longsor langsung longsor langsung ke Kali Serayu, akhirnya terbawa sampai ke Waduk Merican. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ada Mas Ahmad Tohadi Serang, daerah seperti Kejajar, hama dan penyakit utama dari tanaman kentang yang patut diwaspadai tadi sudah dibahas sama Mas Burhan. Udah banyak banget, ada hama yang di bawah tanah, di atas tanah, penyakitnya juga sudah disampaikan ya sama Mas Burhan. Kemudian juga ada sedikit lagi itu tambahan kalau yang mana? Hama penyakit, tapi ini bukan hama penyakit, apa tapi nih? Pengaruhnya sangat besar. Apa nih? Ini Penasaran adalah, nih. Ini apa coba? Angin. Oh, gitu. Iya, jangan sampai ini sudah bebas hama dan penyakit, tetapi kita kurang memperhatikan faktor angin. Jadi kalau
banyak musim angin itu harus dipastikan tanaman kentang itu tetap dikasih ajir, dikasih Itu apa ajir. itu, Mas? Ajir itu untuk Lanjaran. lanjaran. Kalau cabai itu kan pasti kasih cabir. Kalau Kayak bambu gitu ya. iya memang kebanyakan terbuat dari bambu. Ketika nanti tanaman kentang itu kok pada waktu pertumbuhan rubuh itu sudah pasti hasilnya pasti akan menurun. Oke. Bisa sampai 50% penurunannya itu. Jadi itu Jadi ini butuh lanjaran itu tadi iya, ya. jadi ajir, Oke. istilahnya ajir. Nah, ini yang terakhir pertanyaan nih, ada banyak banget sebenarnya, tapi mungkin nanti kita simpan dulu untuk lain kesempatan ya. Iya. Yang terakhir ini dari Sukiyat di Butuh Kertek. Saat ini petani banyak yang menggunakan CM atau kotoran ayam yang dikirim dari luar daerah. Bagaimana pengaruh atau pentingnya CM untuk tanaman kentang dan pengaruh dalam konsep budidaya yang berkelanjutan? Ini karena memang penting berkelanjutan ya, agar tanaman kentang kan ini dari tahun ke tahun kan menurun terus nih, biar Iya. sampai entah tahun berapa tuh kentang tetap ada dan lingkungan tetap lestari Terjaga. gitu. Nah, gimana nih tentang CM untuk tanaman kentang dan pengaruhnya dalam konsep budidaya yang berkelanjutan? Silahkan, siapa yang mau menjawab nih kira-kira? Boleh saya coba jawab. Oke, itu Mas kalau Wahyu dulu. CM itu kan kategorinya itu termasuk dalam pupuk organik ya Mbak. Tapi CM ini kebanyakan yang dikirim ke Jajar itu yang pertama jelas itu menimbulkan bau yang kurang sedap. Jadi kalau ada wisatawan ke arah Dieng itu sudah mencium bau itu barangkali sudah wah Dieng kok seperti ini sekarang. Nah, Ilfil. karena itu belum diolah secara bagus, jadi belum difermentasi. Jadi pengaruhnya kalau CM itu memang tidak dipungkiri kalau penggunaan CM di tanaman kentang itu informasi dari petani itu pertumbuhannya memang bagus kalau menggunakan CM. Pada awal-awalnya bagus karena sifatnya CM itu kan banyak mengandung unsur hara N, nitrogen. Jadi sifat N itu memang di awal untuk pertumbuhan tanaman itu sangat bagus. Tetapi tadi saya sampaikan itu kalau penggunaan N yang berlebihan itu akan menimbulkan tanahnya menjadi masam. Jadi menjadi masam, maka dari itu penggunaan CM ini tetap harus difermentasi dulu. Jadi supaya menjadi pupuk yang benar-benar siap dipakai untuk tanaman, ketika diaplikasikan tidak akan merusak ke akar tanaman. Jadi prosesnya nanti perlu 3 minggu ini untuk fermentasi. Jadi kebanyakan yang dikirim itu kan masih CM Hangat. kotoran ya, CM itu chicken manure, kotoran ayam itu. Nah, ya Oke. itu jadi perlu difermentasi. Jadi padahal itu untuk fermentasi itu bahan-bahannya juga gampang dan caranya pun juga mudah. Gampang. Cuma yang saya lihat di petani itu masih kurang telaten ini untuk fermentasinya, itu nggak tahu ini sebabnya apa. Itu atau mungkin waktunya yang terburu-buru atau tidak punya tempat. Tetapi tetap perlu kami informasikan bagaimana cara fermentasi CM itu Mbak. Jadi supaya nanti bisa pakai itu ibarat tadi saya katakan, kalau medianya sudah bagus, kesananya pasti enak. Bagus. Nah, petanya pasti enak. Jadi CM untuk cara fermentasi CM aja nih saya jelaskan sedikit. Ini bahan-bahan yang diperlukan itu ada EM4 itu. EM4 itu sebagai mikrobanya ya Mas Burhan Iya, ya. mikroba. Kemudian Pengurai. ada gula merah, ini sebagai makanan dari Bakterinya. mikrobanya. Kemudian air, kemudian bisa digunakan air beras, ini akan lebih, air cucian beras itu dikumpulkan itu akan lebih bagus. Kemudian kalau mau ditambah lagi nanti pakai trichoderma, ini yang tadi jamur makan jamur, tapi ini jamur antagonis, nanti akan berfungsi untuk mengendalikan jamur-jamur tular di dalam tanah ya, jamur dalam tanah. Kemudian akan lebih bagus lagi kalau misalnya ditambah telur. Jadi telur ayam itu bisa digunakan salah satunya untuk proses fermentasi. Antara misalnya kita mau memproses 1 ton CM misalnya, nah itu dibutuhkan EM4-nya 1 liter, kemudian gula merahnya 1 liter, 1 kilo. 1 kilo, airnya 100 liter, kemudian telurnya ini tapi kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. Telurnya 1 kilo, semuanya itu diaduk
diaduk dalam itu, kemudian dibiarkan beberapa saat, misalnya sampai 1 jam, supaya itu Mencampur. mikroorganisme itu berkembang biak dulu. Ya. Kalau langsung digunakan kan itu yang betul kan masih tidur, itu sifatnya dalam bentuk ditidurkan. Ketika sudah dicampur seperti itu akan berkembang. Nah sudah tercampur, nanti CM-nya itu disiram pakai larutan itu sedikit demi sedikit dengan kira-kira kelembaban itu tercapai 30%. Jadi cirinya kalau misalnya sudah disiram nanti dicampur, ketika nanti CM itu dikepal seperti ini, airnya tidak akan menetes, tetapi CM-nya menggumpal. Nah itu sudah bagus untuk difermentasi. Prosesnya tinggal ditutup aja itu, kalau misalnya di hamparan ditutup pakai terpal rapat, kemudian di atasnya ditutup lagi pakai yang gelap kayak gitu, hindarkan dari sinar matahari. Itu nanti setiap 1 minggu sekali diaduk. Jadi jangan sampai timbul suhu terlalu panas, karena kalau terlalu panas nanti proses fermentasinya juga tidak akan bagus. Jadi nanti setelah 3 minggu itu CM akan bisa digunakan dan siap untuk diserap oleh akar tanaman. Kira-kira prosesnya semudah ternyata itu. mudah dan Mudah, bahannya iya. juga gampang didapatkan sekali. gitu. Iya. Oke. Ada tambahan dari Mas Burhan ini Iya. pengaruh dalam konsep budidaya yang berkelanjutan tadi seperti apa, Mas? Jadi kenapa pupuk organik itu diperlukan, yaitu digunakan untuk memperbaiki fisik atau mekanika tanahnya. Ketika tanah itu sudah mulai bantat karena penggunaan pupuk kimia ataupun mungkin CM tadi yang belum terfermentasi itu menjadi bantat atau keras, itu harus menggunakan pupuk organik yang tadi sudah difermentasi, sehingga porositas tanahnya itu untuk menampung air itu ataupun rongga-rongga tanahnya itu sudah tercipta, sehingga tanaman akan menjadi subur. Dan itu adalah konsep dari pertanian berlanjutan seperti itu. Jadi ketika menggunakan pupuk organik, kalau memanglah itu CM, karena memang di sana itu CM itu memang mengalahkan yang lain, Mbak, mengalahkan pupuk yang sebenarnya di sana ada, mulai pupuk ternak atau kambing ataupun sapi, itu memang terkalahkan oleh CM seperti itu. Jadi kita harus menyikapi bahwasanya ketika petani itu memilih CM, ya kita harus bagaimana caranya agar CM itu bisa diterima oleh tanah. Maksudnya diterima di sini itu karena tanah nggak bicara, itu langsung berak-beruk aja di situ, akhirnya tanahnya menjadi kebanyakan sakit karena CM-nya yang belum difermentasi. Jadi ketika memang CM itu menjadi kebutuhan utama di sana, dan setiap rumah itu dulunya itu ada tempat penyimpanan CM tersendiri, kalau mungkin Mbak Mita ke sana itu ada seperti itulah. Jadi harus memang benar, harus difermentasi dengan benar. Kalau tidak itu ya dipersiapkan di gudang, itu minimal itu ya 3 bulan itu harus dipersiapkan dengan kantong-kantong biasanya di sana, karena ada aturan baru di sana karena wisatanya di Dieng itu memang terkenal di mana-mana, dan dulunya itu CM yang masih belum dikantongi lah, itu banyak tercecer dan menimbulkan lagi cemaran atau limbah atau mungkin polusi udara. Akhirnya di sana ada peraturan untuk dikantongi. Nah, karena dikantongi itu sebenarnya malah lebih mudah. Ketika dikantongi dapat separuh, dikasih larutan di komposer seperti tadi pakai M4. Nanti dipenuhkan baru disimpan ke gudang, dibawa ke lahan seperti itu. Karena yaitu tadi konsep pertanian berkelanjutan itu sekaligus membenahi tanah dengan pupuk organik. Kalau di sana CM, ya CM-nya difermentasi. Lebih bagus lagi ya diberikan di situ setelah jadi, tapi itu diberikan jamur seperti jamur trichoderma atau glycladium untuk menanggulangi, yang pertama itu menanggulangi penyakit layu, entah itu layu bakteri ataupun layu jamur, atau bisa untuk menanggulangi NSK tadi, Mbak, sebenarnya. Karena menurut laboratorium di Kedu itu, laboratorium PHT itu hifa dari jamur trichoderma kalau di tanaman namanya akar, Mbak, tapi kalau di jamur kan namanya hifa. Hifa itu yang terbentuk di dalam jaringan tanah itu bisa istilahnya menghambat
menghambat perjalanan atau geraknya dari nematoda sista kentang itu. Tadi jika terjerat dengan hifanya itu banyak yang terus mati seperti itu. Jadi jadi seperti itu. Jadi penggunaan pupuk organik ditambahkan dengan agensia hayati seperti itu untuk menjaga tanah itu tetap subur, karena konsep pertanian berkelanjutan adalah menjaga tanah itu tetap subur dan menjaga tanah itu tetap sehat, karena tanah itu nggak mungkin terus mau dipakai sendiri terus habis itu sudah, tapi pastinya akan diwariskan kepada generasi selanjutnya, entah itu anak cucu ataupun mungkin orang yang menyewa seperti itu di sana. Oke. Ini sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, tapi waktu kita kayaknya sudah melebihi, bahkan pengen tanya tentang NSK juga, nematoda sista kuning, terus juga masih ada yang tanya nih agensia hayati seperti apa dan lain sebagainya. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Terima kasih dulu saya sampaikan kepada narasumber kita Mas Burhan dan juga Mas Wahyu. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Dan untuk Pesona Inspira yang mungkin ketinggalan obrolan kita bisa langsung ditonton nanti di Pesona FM Wonosobo untuk akun YouTube-nya ya. Nanti kita akan ada di sana ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini, yaitu budidaya kentang atau usaha tani kentang berkelanjutan. Dan kita akan ketemu lagi di episode atau di volume berikutnya untuk rumpun padi, rumpi pangan pertanian perikanan Indonesia di edisi selanjutnya. Dan saya minta harus pamit dulu. Terima kasih untuk narasumber, sampai jumpa lagi. Dan terima kasih untuk Pesona Inspira yang sudah gabung. Saya minta harus pamit. Saya dan narasumber pamit pastinya. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.